Ada perkataan ulama saya sebutkan juga di sini tentang anjuran untuk sabar kepada para pemimpin. Di antaranya Imam As-Sabuni. Imam As-Sabuni rahimahullah memiliki kitab judulnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Beliau mengatakan wa yara ashabul hadisi al-jum'ata wal 'idaini wa ghairahuma minas salawat khalfa kulli imamin muslim barran kana aw fajira wa yarawna jihadal kuffar ma'ahum wa in kanu jawratan fajaratan wa yarawna ad-du'a lahum bil islah wat taufiq was salah wa bastil adli fir ra'iyya la yarawna khuruj 'alaihim wa in ra'aw minhum al-'udul 'anil 'adr ila al-jawr wal haif. Kata Imam As-Sabuni rahimahullah, semua ahlul hadis berpendapat melaksanakan Jumat, sholat 2 hari raya, dan sholat-sholat yang lainnya di belakang imam muslim. Ya, jadi dulu imam itu ulama. Makanya isyarat Nabi SAW kepada Abu Bakar untuk jadi pemimpin setelah kematian beliau alaihissalam dengan apa? Apa Nabi mengisyaratkan supaya Abu Bakar jadi pemimpin? Jadi imam. Jadi imam salat. Makanya ashabul hadis menyatakan dianjurkan salat Jumat, salat 2 hari raya, salat wajib di belakang imam. Baik imam itu orang yang baik atau fajir yang jahat. Dan mereka berpendapat jihad memerangi orang-orang kufar juga bersama pemimpin. Walaupun pemimpin tersebut jahat dan zalim. Kemudian ashabul hadis, ahli hadis juga berpendapat anjuran untuk mendoakan para pemimpin dengan kebenaran, dengan taufik dan kebaikan, serta mendoakan agar bisa menyebarkan keadilan kepada rakyat. Makanya sebagian salah seorang salaf mengatakan lau kanat li da'watun mustajabatun la ahdaitu li amir. Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, ya perkataan Fudail bin Iyad, kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, niscaya aku akan menghadiahkan buat siapa? Amir, pemimpin. Karena kebaikan pemimpin, kebaikan semuanya. Sedangkan keburukan pemimpin, keburukan untuk semuanya. Makanya subhanallah ya ikhwah. Di zaman Harun ar-Rasyid, dia sampai berkata, ya, saking makmurnya, bingung. Dia harus berikan uang zakat kepada siapa? Karena di zaman dia tidak ada mustahik zakat. Sampai kata dia kalau seandainya masih ada di bawah awan ini tempat yang untuk disalurkan zakat, niscaya saya akan berikan zakat ke sana. Ya. Makanya kalau makmur, kemakmuran, kebaikan ada, semuanya menjadi baik. Ya. Makanya ulama menyatakan untuk banyak mendoakan pemimpin, bukan dicela, bukan dicaci maki. Maka ini juga dijelaskan oleh para ulama kerusakan hukum demokrasi. Karena demokrasi itu kan dari Yunani, ya Plato dan kawan-kawan. Tuhannya siapa? Siapa yang menjadi Tuhan dalam hukum demokrasi? Rakyat, suara rakyat. Makanya kalau rakyat melihat ada hal yang tidak setuju, rakyat yang boleh bersuara menegakkan hal tadi. Makanya baru ada namanya maka demonstrasi ini anak dari demokrasi. Sedangkan Islam tidak seperti itu. Islam yang sekarang kita pelajari, ya, yang menjadi Tuhan Allah Azza wa Jalla, yang punya aturan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh berbuat kecuali harus dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya salah satunya harus sabar, tidak boleh berontak dan banyak mendoakan pemimpin. Kemudian juga di antara perkataan yang lain,
Perkataan Abu Ja'far At-Tahawi. Dia punya kitab namanya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nanti mungkin kita bahas insyaallah. Kata beliau, "Wala nara al-khuruj ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Wala nad'u alaihim wala nanza'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jal faridatan ma lam ya'muru bi ma'siyatin wa nad'u lahum bis salah wal muhafat." Kata beliau, kita tidak melihat atau kita tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada pemimpin-pemimpin kita. Nggak boleh khuruj, dalam bahasa Arab berontak itu, mengangkat senjata. Sampai kata Ibn Utsaimin rahimahullah, mana mungkin rakyat yang punya pisau dapur ngelawan tank sama senjata-senjata besar yang ada kerusakan. Walaupun mereka berbuat zalim. Jadi larangan memberontak walaupun terjadi kezaliman. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak boleh mendoakan keburukan kepada pemimpin. Dan tidak boleh kita melepas ketaatan kepada mereka. Ya harus taat, mengakui kepemimpinan mereka dan harus taat. Dan kita berpendapat taat kepada para pemimpin termasuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang hukumnya wajib. Selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Ini bedanya. Jadi bukan mutlak. Makanya nggak boleh tidak boleh membenarkan semua yang dilakukan oleh pemimpin. Ya karena mungkin di situ ada kezaliman, ada kesalahan. Yang kita taati apabila tidak ada kemaksiatan. Nah kalau dia ada kesalahan, maksiat, kezaliman, kita ingkari kalau itu zalim. Cuman cara mengingkarinya ada dawabit, ada syarat-syaratnya. Makanya Ibn Baz rahimahullah menjelaskan, disebutkan dalam kitab Muamalatul Hukam, misalnya pemimpin menghalalkan khamr. Ya, jadi mungkin menyatakan pada hari ini saya halalkan khamr diperjualbelikan dan dikonsumsi. Tafadhal. Ini mesti taat apa tidak? Kenapa tidak taat? Karena maksiat. Maka kita mengingkari. Cuman cara mengingkarinya bukan dengan demo. Dan juga tidak boleh menjelekkan pemimpin di atas mimbar. Ya. Jadi kalau antum ada mendengar orang di atas mimbar baik khutbah atau kajian menjelek-jelekan pemimpin, dakwah dia keluar dari dakwah salafus saleh, dakwah salafiyah. Ya. Dan bukan berarti nggak boleh menjelaskan kebenaran. Kita jelaskan kebenaran. Kita jelaskan kalau khamar itu haram. Dalilnya seperti ini dari Al-Quran, dari hadis, nggak boleh minum khamar haram. Tapi tidak perlu sampai kebablasan. Ya sampai membahas pemimpin kita zalim, bodoh, sampai menghalalkan khamr, mereka orang-orang zalim. Nah, ketika itu keluar dari konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi cukup dia menerangkan kepada orang lain tentang hukum yang mana yang halal, mana yang haram. Tidak boleh dia menjatuhkan kewibawaan pemimpin dan tidak boleh merusak kepemimpinannya. Nah, kemudian kata Imam At-Tahawi, wa nad'u lahum bis-salah wal mu'afat, dan kami doakan buat mereka kebaikan dan keselamatan. Ya, kebaikan dan keselamatan. Makanya yang cinta damai ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia taat kepada pemimpin, dia sabar kepada kezalimannya, dia tidak membeberkan aib pemimpin, dia tidak menjatuhkan harga dirinya, serta dia mendoakan kebaikan buat pemimpin tadi.